Batik cap adalah salah satu jenis hasil proses produksi batik dengan canting cap. Yang dimaksud sih, mirip stempel gitu. Walaupun batik cap terbilang lebih simpel dan dianggap sebelah mata, pembuatan motif canting capnya ternyata dikerjakan secara manual dengan tangan manusia loh. Prosesnya aja memakan waktu hingga 2 minggu lamanya. Wait, itu belum terhitung bikin sketsanya ya. Dulu sih, motif batik harus ada pakemnya. Tapi sayangnya, para pengrajinnya cukup kesulitan mengenalkan batik pada anak-anak. Karena motifnya yang terkesan kaku. Akhirnya, motif canting cap mulai berevolusi. Sehingga banyak ditemukan motif yang anak-anak banget. Canting cap ini terbuat dari tembaga, fams. Selain tahan lama, motif yang dihasilkan dari canting tembaga jauh lebih akurat. Karena mudah dibentuk untuk membuat detail motif dan berbagai ukuran. Cara ini ternyata sudah ada sejak tahun 1845, fams. Teknik ini mirip yang digunakan para pengrajin emas dan perak yang ada di Cina. Sekalipun proses produksi batik dengan canting cap menjadi lebih cepat, tapi ternyata bikin cantingnya aja udah lama banget. Jadi udah nggak boleh lagi nih ada kata murah untuk selembar kain batik, fams. Canting cap ini rata-rata berukuran panjang dan lebar masing-masing 20 cm. Tapi ada juga yang berukuran kecil, tergantung pesanan, fams. Oh iya, salah satu UKM yang ada di Desa Sumberjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ini juga ada proses pembuatan kain menggunakan ATBM. Yap, alat tenun bukan mesin. Nah, pola kain-kain inilah yang diolah jadi kain batik ATBM. Meski banyak motif batik yang ada saat ini, batik motif tradisional yang hanya digunakan oleh keluarga keraton. Soalnya batik adalah produk tekstil yang bergengsi. Konon, seorang peneliti di Hindia Belanda bernama Dr. Rovere pernah berpendapat teknik membatik diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Meskipun teknik ini hasil adaptasi budaya impor, sejak abad ke-12 sudah ada pola membatik yang hanya bisa dibentuk dengan alat canting yang ditemukan di Jawa pada masa sekitar itu. Awalnya, membatik adalah pekerjaan yang hanya dilakukan perempuan yang ada di Jawa, sedangkan para lelaki biasanya membatik dengan canting batik cap seperti tadi. Sebagai bukti batik Indonesia mendunia, tokoh-tokoh luar negeri seperti Nelson Mandela hingga Kate Middleton juga pernah menggunakan batik loh. Gak mau kalah, Beyonce juga pernah mengenakan batik, fams. Hebatnya lagi, batik ternyata menjadi salah satu penyumbang devisa negara dengan nominal yang besar. Pada tahun 2015 lalu, total nilai ekspor kain batik ke luar negeri mencapai 2,1 triliun rupiah. Mulai dari Jepang, Korsel, sampai Amerika, berbondong-bondong mengirimkan batik ke negaranya. Salut deh, batik Indonesia mendunia.